Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, welcome back to Sito Cendekia Talk. I'm G. Emiliana and I'm from 12-5 class and I'm part of Gadrazel Generation Man Insan Cendekia Jambi. Jadi guys, kita nggak sendirian nih. Udah ada dan kita udah juga ngundang dua narasumber kece kita yang udah siap banget ngobrol asik dan pastinya seru bareng kita semua. Jadi ini dia, 1, 2, 3. Say hi to Takim and Gilang. Hai. Oke guys, how are you guys? How are you? I'm fine. Okay. Good. Ayo perkenalkan diri kalian kepada teman-teman semua. Hello guys, my name is Mustakim. I'm from 12-3 class and I'm part of Gadrazel Generation Man Insan Cendekia Jambi. Hello, my name is Gilang Fajar Febian. I'm from 11-4 class, part of Gilzaviet Generation Man Insan Cendekia Jambi. Wow. Beri tepuk tangan dulu guys kepada dua narasumber yang kece-kece banget ini. Oke, kalau udah ada pemuda-pemuda di sini tuh pastinya tahu kan ya topik sitol kita kali ini tuh apa? Penasaran nggak? Penasaran nggak? 2, 3. Sumpah Pemuda. Pemuda. Bener banget. Jadi topik sitol kali ini tuh merupakan topik Sumpah Pemuda guys. Jadi seperti teman-teman tahu, jadi Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober untuk setiap tahunnya. Jadi tuh dulu tuh kita bayangin deh, dulu para pemuda itu dari seluruh pelosok dunia itu, pelosok Indonesia sih ya guys, berkumpul di Jakarta. Ya, tapi mereka tuh bukan hanya membawa semangat perjuangan, tapi juga mereka punya visi untuk membuat bangsa Indonesia itu semakin maju lah ya. Ayo tepuk tangan dulu untuk pemuda Indonesia. Good. Keren sih orang zaman dulu ya. Keren banget gak sih? Keren banget kalau zaman dulu emang. Oke, mulai aja nggak? Kalian udah siap nggak? Aku tanya-tanya. Siap kok. Siap banget dong, ya Kak. Siap. Siap. Oke, menurut kalian nih, Sumpah Pemuda itu apa sih? Terus tuh terlintas di pikiran kalian apa sih arti Sumpah Pemuda bagi kalian? Oke, mungkin dari aku aja dulu ya. Ya. Bagi aku Sumpah Pemuda adalah suatu sejarah atau momen dimana pemuda tuh bakalan ngumpul di satu tempat gara-gara punya satu tujuan. Iya. Betul. Bener. Karena tujuan mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Mereka tahu kalau misalnya mereka terpecah-pecah, kekuatan mereka tuh nggak akan ngumpul sepenuhnya. Alias mereka nggak bisa ngelawan penjajah kita saat itu. Jadi mereka berkumpul mengumpulkan kekuatan, satu visi dan misi yang sama untuk membuat suatu sumpah bersama sehingga dapat melawan penjajah yang ada sih. Wis, keren banget gak sih pemuda zaman dulu tuh Effort semangatnya iya bener banget. Ngumpul sampai belahan daerah ya. Iya. Rela-rela dari jauh datang Untuk kumpul di satu tempat. Betul. Cuman keren banget. Kalau menurut Gilang gimana? Sama sih kayak kata Kim. Sama. Ya karena dari persatuan itu pasti ada kekuatan yang tersembunyi gitu. Karena kalau kita individu sendiri-sendiri itu pasti bakal terpecah dan itu pasti nggak bisa karena kita ketahui sejarah kita itu penjajahnya sangat-sangat kuat ya sih Kak. Karena baik sumber daya manusianya, baik sumber daya senjataannya. Jadi Indonesia itu harus salah satu caranya dengan bersatu itu tadi. Semangat persatuan. Kalah kita sebenarnya. Walaupun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu gitu ya. Iya betul. Kayak Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana di dalam Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya bener banget. Yo. Oke guys, jadi itu seru-seru banget loh narasumber kita pada podcast kali ini. Dijamin gak bosen deh. Jadi selanjutnya, menurut kalian persatuan yang diomongin waktu Sumpah Pemuda itu masih penting gak sih buat anak-anak muda zaman sekarang? Kayak kita nih kan Gen Z gitu, masih penting gak persatuan yang diomongin di Sumpah Pemuda dulu? Penting sih ya. Mau Gilang dulu deh. Kakak dulu ya. Ya udah. Kita lihat deh zaman sekarang, era globalisasi di mana semua teknologi dan informasi itu berjalan sangat cepat, nyebarnya kemana-mana.
banyak isu-isu miring yang begitu aja bisa merubah orang jadi baik jadi keburuk gitu. Dan inilah pentingnya semangat persatuan dan kesatuan antara kita sesama, ngebuat biar kita tetap harmonis, tetap pada ideologi kita yang sama, tetap pada visi misi kita yang sama, yaitu untuk memajukan Indonesia. Kita harus buat Indonesia tuh nggak boleh kalah dari yang lain. Kita bersama-sama mengumpulkan kekuatan bersama-sama. Gilang, Betul, betul. gimana? Sama juga, sama Iya, terus berarti sama sampai terus. akhir. Karena ya kita ada Ada hubungan. sefrekuensi gitu juga. Sefrekuensi. Tapi memang betul lah Kak, itu sangat penting bagi Gilang karena itu sebagai landasan atau pondasi bagi pemuda-pemudi Iya, bener Indonesia. banget. Ibaratkan kalau rumah nggak ada pondasinya pasti rubuh dong. Uis. Jadi kita harus punya pondasi yang kuat untuk mencapai rumah yang bagus dan hebat. Jadi sumpah boleh, pemuda boleh. itu betul-betul penting bagi pemuda-pemudi Indonesia. Oke, persatuannya ya yang menguatkan kita semua. Betul sekali. Oke, ini bisa di next. Bisa sih, lanjut aja. Oh. Jadi kita udah sampai gitu ya. Oke guys. Ngalir aja. Jadi pernah nggak sih kalian tuh ngerasa bangga banget jadi orang Indonesia? Kayak sekarang kan kalian di IC bangga banget gitu jadi udah lahir di Indonesia, terus sekarang juga tinggal lagi di Indonesia. Udah berapa tahun? 17, 18 tahun. Terus juga momen apa sih yang bikin kalian tuh ngerasa bangga banget kayak gitu? Dari yang enggak. Kalau bangga sama negara tercinta tuh pasti ya. Wes. Yeah. Apalagi negara kita terkenal dengan Keunikan. keunikan ya, keunikan ragam budaya, Unik adat. semua sih. Unik, memang unik. Baik dari bahasa, adat istiadat, tradisi itu betul-betul bagi Gilang tuh negara yang unik akan kekayaan, tapi masih disatukan yang namanya Pancasila mungkin. Jadi memang walaupun berbeda-beda, berbagai ragam, baik dari segala macam, tapi tetap satu juga. Gitu. Betul ya sih? Belum sih. Agak aneh gak sih? Oh, adat aku contohnya gini. Tempatku tuh orang nikahan tuh pasti beda-beda. Jadi misalnya Gimana tuh? dua mempelai nih, satu orang Jawa, satu orang Bugis. Nah, ini adatnya beda-beda nih. Misalnya yang Dari- akadnya gini, resepsinya gini. Tapi anehnya seharusnya mereka ngedepankan apa yang mereka mau gitu, adatnya masing-masing. Tapi Betul. ini nggak sama-sama gitu. Wis, keren banget gak sih? Iya. Iya. Emang kolaborasi jadinya bagus gitu tidak sih? Wis. Justru itu bikin memperkaya kebudayaan masing-masing. Betul, memperunik gitu ya kan ya. Jadi lebih keren. Keren banget. Keren banget pasti. Wih. Kalau Gilang, pengalaman Gilang ya sama aja sih. Nah, sama terus. Dari awal sampai akhir itu sama terus. Sama terus. Sama Budaya terus. gotong royong berarti ya. Betul ya enggak? Walaupun di tengah perbedaan tapi tetap bersama. Betul. Kita balik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal. Oke. Jadi selanjutnya, nah, anak muda sekarang tuh kan suka beda-beda gitu seleranya. Kayak dari musik sampai fashion, bahkan cara ngomongnya tuh juga beda. Nah, kira-kira gimana caranya kita tetap bisa kompak kayak anak-anak muda dulu yang bikin Sumpah Pemuda gitu? Supaya klub. Ini maksudnya klub apa gitu. Iya. Makin kuat gitu ya. Iya, makin kuat. Iya, itu maksudnya. Oke. Kalau misalnya kita paksa anak muda zaman sekarang untuk berpikiran sama orang dulu tuh mungkin nggak bisa sih. Soalnya zamannya udah beda, trennya udah beda. Mereka pasti ngikut. Bisa bilang kadang anak pemuda misalnya FOMO nggak sih? Iya, benar Nah, banget. justru kita manfaatkan tren-tren yang ada kayak misalnya meme gitu. Kita gimana memanfaatkan kolaborasikan tren-tren yang ada ini itu untuk memunculkan suatu persatuan. Misalnya meme tentang Indonesia nih. Nah, jadi walaupun lucu-lucuan atau buat ngeparodi Indonesia itu masih tetap unik, inovatif, nggak sekedar cuma pidato ngajak orang kayak gitu. Iya. Masih ada pesan tersiratnya ya, Kak? Iya. Jadi kolaborasi sama tren-tren zaman sekarang sih perlu sih. Media sosial. Walaupun misalnya ada dampak-dampak negatif yang perlu kita saring, nggak sesuai sama orang kita nggak sih. Misalnya
budaya berpakaiannya atau gimana itu harus kita saring lagi. Kita Nggak- harus bisa memilah-milih mana yang baik dan yang benarnya. Gilang sama juga, sama terus. Sebenarnya ada perbedaan. Oh, ada cuman perbedaan. Ayo ungkapkan. Gilang lupa pertanyaannya apa kak? Boleh diulang nggak kak? Aduh, Gilang nih nggak fokus atau gimana? Fokus ya. Jadi itu kan, nih anak muda Masih kayak dulu. kayak kita suka beda-beda selera kan, Iya. kayak musik. Terus tuh cara ngomong kita tuh kan beda. Nah, jadi tuh gimana caranya kita tuh tetap bisa kompak kayak anak-anak pemuda zaman dulu deh, gitu nah. Tetap kompak dalam perbedaan-perbedaan gitu. Minum Glang. Guys, keren dari atas, dari atas. Dari mana nih? Karena nervous kak. Woy. Tapi emang betul kak, kata kak Mustaqim tadi memang berbeda kak. Karena orang zaman dulu ya tujuannya untuk merdeka ke Indonesia, dan anak zaman sekarang tuh tujuannya tuh udah modernisasi, itu udah Iya. beda-beda tujuannya. Tapi tetap sama. Pemuda-pemudi Indonesia sekarang walaupun di era globalisasi dan Gen Z sekarang ini, Gitu ya. ya Gen Z, tetap ada caranya masing-masing untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Oke. Kalau caranya sendiri, Caranya mungkin seperti apa? lebih perbanyak relasi sama pemuda-pemudi di daerah mungkin kak ya. Ya. Jadi ketika ada acara, misalkan ada acara pernikahan, kalau kata tadi itu Pernikahan terus ya contohnya. Iya, betul Baru sekali. nikah. Kenapa harus pernikahan? Karena- kami pengen nikah. Kalau itu siapa yang mau enggak? Dan hidup makin Masih berkah lama ya, ya. masih lama. Masih panjang perjalanan. kita ya. Iya, benar banget. Nah, kalau Jadi gimana caranya? ya kalau di Desa Gilang dan pengalaman Gilang sendiri itu pemuda-pemudinya itu kompak untuk membantu suatu pernikahan ataupun suatu acara gitu. Jadi kayak kalau di nikahan itu ada yang menjaga makanan itu prasmanan gitu kan Kak. Nah itu pemudinya itu bisa menjaga di prasmanan. Nanti yang pemudanya itu bisa membantu untuk membersihkan ya piring-piring kotor, Oh, membawa iya. lauk Sama pauk lah. gitu kayak. Sama lah. Jadi harus bersatu. Itu bagi Gilang itu adalah suatu kekompakan, suatu kebersamaan yang betul-betul menjadi pengalaman bagi Gilang. Oke, berarti kita harus pokoknya satu, harus saling bekerja sama. Betul. Oke. Jadi guys, nah ini waktunya kita menghalu. Bukan menghalu sih. Bayangin. Coba bayangin kalian tuh ketemu nih sama pemuda-pemuda zaman dulu yang bikin Sumpah Pemuda nih. Nah, kalian mau nanya apa sih ke mereka? Harga BBM berapa? Harga motor kali. Enggak. Serius. Mungkin ya nanyain apa sih latar belakang mereka sehingga relain waktu, tenaga, bahkan nyawa untuk maju Indonesia dan memerdekakan Indonesia sih. Agak salut. Ada orang yang saya repot ngorbanin hidupnya demi Indonesia gini. Apa yang mereka pertahankan gitu. Dan juga kalau misalnya mungkin mereka ngelihat kita sekarang mungkin agak sedikit kecewa gak sih? Banyak sekarang anak pemuda-pemuda yang senggol dikit bacok gitu. Woi. Bahaya. Ngeri banget. Betul. Seharusnya setiap ada perbedaan, ada perselisihan itu harus dilakukan dengan kepala dingin, Iya. perundingan. Gak semua harus pakai fisik gitu. Jadi tanyain mereka juga sih kayak apa sih mungkin harapan mereka dan pesan-pesan yang mungkin bisa kita jalankan sebagai pemuda zaman sekarang sih. Betul ya? Betul semua itu. Betul semua. Iya. Nggak ada pendapat lain. Gak ada sih ya. Coba ungkapin pendapat lain. Kalau ketemu dengan pemuda-pemudi zaman dulu itu apa yang mau ditanyain ya? Bakal bangga sih. Bakal bangga sih pertama, karena orang zaman dulu tuh terkenal dengan tangguh gitu kan Kak. Iya. Tangguh banting, tangguh fisiknya, tangguh akan pikirannya, betul-betul sangat tangguh. Mungkin bagi Gilang kayak mana orang zaman dulu tuh bisa bertahan hidup, bisa bersatu gitu. Padahal zaman dulu tuh sulit banget ya sih Kak untuk Iya, pindah benar. dari satu ke satu. Tapi bisa apapun itu bisa menjadi acuan atau semangat langkah dia untuk maju gitu. Jadi kayak apa sih kok bisa tetap semangat gitu? Apa sih kok? Yang mana ya? Ya ngerti. nyebutnya. Teman-teman juga pada ngerti kan apa yang diomongin Gilang atau nggak ngerti? Kalau nggak ngerti nggak apa sih. Harus di ngertiin dong. Iya. Gimana? Ini kayak hai gitu kan. Assalamualaikum Pak, ya kan. Itu tuh
Kayak mana sih Pak jadi bapak gitu yang sedangkan zaman dulu tuh sulit untuk transportasinya sulit, tapi bapak bisa tetap menjadi acuan bapak untuk semangat terus berjuang bagi Indonesia. Nanti jadi adu nasib dong. Lu mah nggak seberapa nih kan. Iya benar. Tapi itu sih, karena zaman dulu tuh Gilang pikir sulit gitu untuk transportasi, tapi kok bisa aja gitu ada jalan untuk satu gitu. Jangan bukan transportasi aja nggak sih, komunikasi juga itu sulit. Iya. Dulu Pakai kan surat. ada WhatsApp. Dulu kan ada WhatsApp. Oh, iya. Jadi Iya. pakai surat. Iya. Belum ada BBM ya Kak? belum. Oke, jadi tuh kita beralih ke pendapat kalian. Ini dimulai dari, coba Sweet dulu sebelum pertanyaannya. Aduh. Sulit. Sorry. Oke. Ayo. Apa ya? Ini atau ini? Nah, Atau ini? ultimatum tukar saja. Oke, gini. Ultimatum tukar. Tas. Oke. Oke. Kakak dulu. Oke, jadi Stakim dulu. Jadi itu kan hal-hal yang bikin anak muda sekarang tuh kan suka beda pendapat. Terus tuh habis beda pendapat tuh kan suka gampang ribut nggak sih? Kayak dibilang Mustaqim tadi tuh kan langsung bacok-bacokan gitu. Nah, jadi menurut kalian ini, para pemuda-pemuda sekarang, gimana sih cara biar tetap bisa beda pendapat tapi tetap satu tujuan kayak semangat Sumpah Pemuda? Mungkin kita harus kembali lagi deh. Kenapa sih orang bisa dapat berubah perbedaan tuh ada karena apa sih? Mungkin setiap orang dalam menanggapi informasi itu berbeda. Si A dapat informasi dari sumber ini dan si B dapat sumber informasi dari sini. Betul. Jadi mungkin harus disamakan dulu informasinya. Ini yang terjadi di negara kita. Dan itu harus dipikirkan secara matang-matang gimana sih buat maju negara ini. Apakah itu dari sektor yang perlu ditinggikan atau gimana? Pastinya banyak perbedaan lagi nggak sih? Perbedaan pendapat. Karena jutaan kepala yang berbeda nih punya jutaan ide yang berbeda juga. Pendapat itu. Pendapatnya pasti berbeda. Dan kita harus menghargai itu. Mereka punya pendapat yang berbeda, namun tujuan mereka tetap sama. Kita harus tetap terbuka. Jangan dominan deh. Maksudnya jangan ngekeh pendapat aku paling benar. Itu nggak boleh banget. Itu harus saling pikiran satu sama lain tuh harus saling bersama-sama buat tujuan yang sama. Terus yang kedua, mungkin dari internal sendiri, mungkin dari didikan orang tuanya atau gimana gitu pasti berbeda-beda. Termasuk juga faktor eksternal dari lingkungan, dari teman-temannya yang buat orang tuh bisa berbeda deh. Mungkin cara diskusi itu benar, namun saya yang lihat ini diskusi kebanyakan tuh nggak mendapati tujuan yang kita inginkan, malah lebih ke arah debat yang bisa menghancurkan satu sama lain. Oleh sebab itu kalau misalnya kita diskusi itu kita dengerin deh dengan empati, kita rasain gimana kalau misalnya kita jadi mereka gitu kan. Betul. Setelah itu baru deh kita mikirin sama-sama solusinya gitu. Jadi jangan cuma debat doang tapi cari solusi juga dong. Oke, benar banget. Gitu pendapat dari Takim, guys. Jadi sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari Gilang nih. Nggak boleh sama ya, nggak boleh sama. Aduh. Nggak boleh sama. Iya. Ini kayaknya bau-bau mau sama gitu, guys. Iya, karena betul-betul nervous gitu. Oh, kan itu sudah disediain minum, udah dari atas. Oh, aku punya ide. Karena kita ada zaman globalisasi, teknologi di mana-mana, mungkin kita bisa manfaatkan ini nih jadi satu wadah untuk menyambung kita semua gitu. Misalnya kita bisa buat game. Jangan main Mobile Legends doang tuh. Oh. Kita buat game anak bangsa. Game yang ada unsur kenegara-negara gitu, kebangsaan gitu ya kayak. Ya, misalnya buat COD tapi versi Bandung Lautan Api. Kalau nggak Perang Ambarawa gitu kan, munculkan jiwa-jiwa nasional gitu kan. Walaupun terdengar aneh tapi ini kembali lagi edukasi sejarah tuh saya rasa juga dibutuhkan untuk anak-anak zaman sekarang sih. Anak-anak zaman sekarang tuh banyak nggak tahu, loh Soekarno tuh siapa? Loh G30 SPK itu apa? PKI itu apa? Malah dijadiin meme. Bapak diharap untuk menuju presiden. Dikiranya lucu negara lagi dalam kondisi kritis dijadikan bahan lucuan. Kan
Itu kurangnya edukasi sejarah. Jadi sejarah tuh perlu sih kayak dikasih tahuin ke anak-anak zaman sekarang, jadi nggak buta deh mereka sama peristiwa zaman lalu. Benar. Iya, benar dengan banget. animasi. Iya iya iya. Tapi kalau misalkan kayak senggol bacok tadi itu mungkin masih kayak tadi tuh. Tapi kalau saran Gilang bagi pemuda-pemudi sekarang ya, itu harus mengutamakan diskusi terbuka. Dan jangan mementingkan ego yang tertutup. Itu penting banget. Karena ya namanya konflik, namanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan hidup pasti beda-beda. Tapi jangan ego yang tertutup lah. Kita sama-sama pemuda-pemudi di Indonesia harus mengutamakan diskusi terbuka. Walaupun nanti tujuannya nggak sama, setidaknya kita tuh menghargai pendapat orang lain. Kita Dan udah mengutarakan pendapat. Iya. Solusinya nanti kita cari sama-sama. Iya benar. Pasti banget. ketemu dengan diskusi terbuka tersebut. Jangan ini nggak sama nih pandangannya nih. Nggak bisa kayak gini. Harus ngikutin. Jangan membandingkan pandangan kita sama pandangan orang lain. Itu nggak bisa bagi sekarang ini. Apalagi pemuda-pemudi sekarang tuh emosionalnya tinggi ya kan. Betul. Gampang Apalagi pecah Gen ya. Z Gen Z ini ya. Gen Z ini tuh emosionalnya Betul-betul tinggi. iya benar. Senggol dikit, nggak enak dikit di telinga gitu langsung ribut yuk gitu kan. Takut gak sih Iya, sama Gen Z? Takut gak sama Gen Z? Sebenarnya takut sih, tapi kalau dilihat lagi mereka ini orang kreatif juga. Wih, iya. Banyak Bener sih. pengembangan dari Betul. zaman-zaman sekarang. kan. Inovasi-inovasi. Inovasinya selain ada kekurangan pasti ada kelebihan dong kan ya. Iya. Bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia itu menanggapi itu menjadi suatu inovasi buat kita bersama untuk maju. Oke, ada pendapat lain? Atau itu? Mungkin dari dia sendiri deh. Kan aku interviewernya. Nah, jadi terakhir nih, coba kalian kasih pesan buat teman-teman yang lagi nonton nih, khususnya tuh kan teman-teman remaja di seluruh Indonesia, gimana cara kita jaga persatuan dan semangat Sumpah Pemuda, tapi kalian harus dengan cara yang asik gitu, ngasih pesannya. Wih, susah nih. Harus asik, membara, semangat. Perjuangan kemerdekaan, perjuangan Sumpah Pemuda harus semangat. Oke. Gimana nih Kak? Harus semangat. Jadi guys, narasumber kita lagi berpikir guys. Kita kasih waktu. Dalam 1, 2, 3, ayo ngomong. Jangan lupa sholat. Jangan lupa makan juga sih Kak. Iya, karena sholat tuh mencegah dari perbuatan mungkar. Mungkin kita jangan lupa beribadah pada Tuhan sih. Terus kita minta petunjuk gimana majukan Indonesia ini. Terus kalau misalnya kalian diajak diskusi nih, jangan baperan deh. Kita harus terbuka. Si A ngomong ini kita dengerin, si B ngomong ini kita dengerin, si C ngomong ini kita dengerin. Sama-sama kita rangkul pendapat dan ide-ide yang berbeda itu Kita gabungin. untuk dapatin suatu solusi. Ya. Jangan aku sih paling benar, nggak boleh gitu. Takim pernah gitu gak? Wih, Pernah. pernah sih. Gilang pernah gitu gak? Pernah. Pernah sih Kak. Karena kita selaku orang pernah masuk organisasi juga, pasti iya. pernah dapat itu. Tapi Berbeda balik lagi kita mungkin jeda sedikit, tarik napas, terus sejenak, mikirin lagi, balik lagi kayak normal lagi gitu. Iya. Karena kalau diterusin dengan pikiran yang tidak jernih, nanti hasilnya tidak jernih juga kan Kak. Iya. Harus ada waktu jeda biar pikiran kita jernih gitu. Jadi pesannya cuman jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Cerdas dalam berdiskusi, Iya. bukan cuma debat doang tapi cari solusi. Iya. Mungkin kalian tuh Gen Z itu kalian tuh pinter-pinter loh, Wis. inovatif. Is. Teknologi zaman sekarang ini manfaatin, kita majukan. Betul. Mungkin untuk majukan nama Indonesia, mungkin kita bisa majukan kebudayaan yang kita perkenalkan pada kancah dunia internasional gitu kan. Dan yang terakhir sih tetap semangat, kita harus Tetap semangat. Tetap semangat. Oh ya, jangan lupa pelajari sejarah juga, itu penting. Wih. Gilang, pesannya sama juga. Ini terakhir jadi nggak boleh sama. Oke. Udah, jangan lupa sholat. Terus apa tadi? Diskusi bintang. Ya, utamakan diskusi. Iya. Mungkin bagi Gilang pesannya, Harus 2 pesannya. Oke. Berpikir untuk jangka panjang. Bener. Karena ya kita sebagai
Gen Z apa Gen Z sih? Gen Z, generasi. Genset. Gen Z itu lah. Ya terserah. Jangan gerusa-gerusu deh. Pikir dulu kalau misalkan aku ngambil keputusan ini nanti bakal apa ya? Kalau aku ngelakuin ini bakal apa ya gitu. Kayak kita berpikir 2 langkah ke depan, kayaknya apa yang terjadi kalau hal tersebut kita lakuin gitu. Jangan asal gerusa-gerusu. Saya pribadi sih pesannya harus berpikir lebih jangka panjang sih. Harus disaring dulu ya. Iya, disaring Harus dulu. pintar milah-milih. Betul. Iya. Karena ya tadi globalisasi nggak semuanya betul juga ya kan, nggak harus pintar-pintar kita menyaring Iya. informasi. Kadang dampak negatifnya tuh juga banyak. Iya nggak sih? Betul betul. Mungkin tuh anak cucu kita nanti kan. Iya. Apa Takir? Waduh, itu panjang ya sih. Iya betul. Kayak Kayak apa? kata-kata Kim tadi betul, untuk belajar sejarah, tapi disaring dulu karena banyak sejarah yang diubah, apalagi dalam media sosial. Mungkin referensi buku kali Kak ya. Iya. Itu juga perlu selain sekarang nih dengan Ada rekomendasi buku-buku gitu gak? Aduh. Teman-teman. Cari aja mungkin buku sejarah. Iya. Karena kalau dalam buku kita bisa mencari referensi dari buku, dari media sosial. Jadi kita dapat pesan-pesan yang akurat, pesan-pesan yang bernilai kebangsaan bagi kita. Berarti kita harus rajin belajar. Rajin belajar. Harus Betul. banget. Harus banget. Harus Jangan banget. bolos kelas. Penting. Yang ngomong tuh? Terkadang ini kita harus yakin Kak. iya, Anak iya, ini iya. pemuda yang baik. Oh iya. Mari kita tepuk tangan dulu buat pemuda-pemuda yang sangat kece banget ini. Oke guys, nggak terasa nggak sih? Buset. Udah ini adalah akhir dari podcast kita kali ini. Jadi gimana perasaan kalian sebelum ditutup, sebelum diakhiri? Awalnya tegang gak sih? Eh, Sekarang udah Sudah. enjoy aja. Sampai sekarang masih tegang sebenarnya. itu belum diminum. Belum Kak. Ini tangannya udah dingin. Oke. Sebelum kita tutup, kita itu ada tagline nih. Udah pada tahu nggak tagline dari Sitok itu apa? Tahu nggak? Udah apa? Nah, Coba jadi deh. kalau misalnya aku bilang Sitok, kalian jawab cerita inspiratif, cerdas, dan kreatif. Oke. Ulang. Coba ulang 1, 2, 3. Citok, Cerita inspiratif, kreatif, inovatif, Cerdas. cerdas. cerita inspiratif, cerdas dan inovatif. Kreatif. Kreatif. Oke, sip. Cerdas, kreatif. Oke, sip. Cerdas, kreatif. Cerita apa Udah. tadi Kak? Cerita Cerita inspiratif, cerdas, dan kreatif. Emang susah diatur guys, narasumber kali ini tuh emang gitu. Tadi lupa. Kayaknya kita harus diskusi dulu ya sih Kak, karena kita beda pandangan kayaknya. Iya sih, iya, sangat berbeda pandangan. Oke, Oh. bisa dimulai? Ayo, mulai. Jadi kita harus semangat, Semua. harus paling semangat. Sitok, cerita Cerita inspiratif, inspiratif, cerdas, dan kreatif. Iya. Yeay. Ih, kurang semangat tepuk tangannya, ulang lagi. Ulang tepuk tangan. Ini abang-abang belakangnya ketepuk tangan juga. Iya. Biar rame. Ih, boleh nggak sih? Boleh. Boleh nggak sih Ayo, kita ikut ajak tepuk tepuk tangan, tangan? Ulang nggak sih Sitoknya? Oke. Oke. Sitok, Cerita inspiratif, cerdas, dan kreatif. Yeay. Ikut sama abang belakangnya. Lucu ya abang-abangnya. Lucu. Oke guys, udah capek ketawa-tawa. Jadi sekian podcast kita pada sesi kali ini. Terima kasih yang udah menonton dan makasih banyak buat narasumber yang udah bersedia buat sharing-sharing pandangan dan pengalaman mereka tentang Sumpah Pemuda. Hai dulu. Hai. Bye-bye. Bye-bye. Oh, Belum. Ini ditutup pakai salam dulu. Oh, oke. Oke, terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye. See you. See you Jangan lupa guys. masuk mance. See you. Oke, jangan lupa masuk mance. Man Ice Jambi. Sudah.